Selamat datang di Ancient Film. Kali ini saya akan membahas tentang Loki yang sudah tayang di Disney Hotstar. Karakter Loki ini sudah menyebabkan kerusakan di MCU selama 10 tahun, yang mana itu sesuatu hal yang gila. Yang mana kalian pikir tentang seberapa banyak kehidupan kita sudah berubah? Jika kalian butuh penyegaran atau hanya ingin mengingat film-film dulu, inilah semua yang perlu kalian ketahui sebelum menonton Loki. Di zaman dahulu, di sebuah luar angkasa ada ras alien super menarik yang hidup di sebuah planet bernama Asgard. Ya, sebenarnya bukan planet, lebih seperti kota yang mengapung di angkasa. That thing does not obey the laws of physics at all. Orang-orang Asgard sangat kuat dan hidup selama ribuan tahun, sehingga selama bertahun-tahun saat mereka melakukan perjalanan ke bumi, manusia mengira kalau mereka dewa. Inilah orang Norwegia kuno mengembangkan mitologi Nordik mereka. Orang Asgard mampu teleport ke planet lain dengan sebuah perangkat teleportasi yang mereka sebut Bifrost. Raja Asgard, King Odin, menggunakan perangkat ini untuk menaklukkan 8 planet lain secara brutal. Dia menyuruh pemimpin dwarf untuk menempa palu kuat yang disebut Mjolnir. Mjolnir? What's Mjolnir? Lalu dia memberikan palu ini kepada putri tertuanya Hela. Dan Hela sangat suka membunuh. Dia sangat menyukainya. Dalam diri Hela sangat haus darah, sehingga dia membuat Odin mempertimbangkan kembali jalan perangnya dan memutuskan untuk berdamai dengan 8 alam lainnya. Hela tidak suka ini dan dia memimpin pemberontakan melawan ayahnya. Dia membantai para prajurit Asgard yang disebut Valkyrie. Dan Odin akhirnya berhasil memenjarakannya di suatu tempat. Dari waktu ke waktu, orang-orang melupakan tentang Hela dan betapa bajingannya Odin dulu. Saat Odin memimpin Asgard ke era kedamaian yang baru, sekitar 1500 tahun yang lalu di bumi diserang oleh alien yang disebut Frost Giant dari planet Jotunheim. Mereka mencoba untuk membekukan bumi dengan kotak ajaib yang disebut Chest of Winter. Tapi Odin dan pasukannya menghentikan mereka. Dalam prosesnya, Odin kehilangan mata kanannya tetapi memperoleh kebijaksanaan. Setelah itu, orang Norwegia menyembah Odin dan orang Asgard lainnya sebagai dewa. Raja Loki malu pada putranya karena dia lahir sangat kecil. All dwarves are bastards in their father's eyes. Loki meletakkan bayi laki-lakinya di atas batu untuk mati dan akhirnya ditemukan oleh Odin. Odin pikir, ya bayi gratis lumayan lah. Tapi kemudian dia juga punya ide, jika dia membesarkan putra Loki menjadi pangeran Asgard, maka mungkin itu bisa menjadi cara untuk menempat perdamaian abadi antara kedua kerajaan ini. Jadi dia menamai anak ini Loki dan membesarkannya bersama putra sulungnya Thor. Tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu bahwa sebenarnya dia adalah Frost Giant yang mengerikan. Sekarang Thor benar-benar suka berpetualang, pemberani, dan suka menghancurkan barang-barang. I'll hunt the monsters down and slay them all. Sedangkan Loki sedikit kutu buku dan pintar. Loki tidak terlalu cocok dengan teman Thor. Jadi ibunya Frigga menjaganya dan mengajari mereka bagaimana melakukan trik. That's not my trick, Michael. It's my illusion. Di bumi, manusia menyembah Thor sebagai dewa petir. I still don't think you're the god of thunder. But you ought to be. Sementara Loki dikenal sebagai dewa penipu. Thor telah diberi Mjolnir dan dipuji sebagai pewaris Asgard. Sementara Loki diperlakukan seperti ini. Odin memutuskan Thor sebagai raja baru Asgard, jadi mungkin dia bisa pensiun dan rebahan. Tapi pengangkatan Thor hancur ketika Frost Giant menyelinap ke Asgard dan mencoba merebut kembali Chest of Winter. Setelah itu Thor kesal karena mereka merusak hari besarnya dan dia ingin balas dendam. Odin pikir, jangan pergi membunuh Frost Giant, kita harus menjaga kedamaian. Dan Thor pikir, ini menyebalkan. Tapi Loki malah menaruh kebencian di telinganya. They found a way to penetrate Asgard's defenses once. Who's to say they won't try? Jadi Loki dan regu Asgard langsung ke Jotunheim dan mereka akan burn it down! Selama pertarungan, Loki sadar kalau dia kebal terhadap sentuhan Frost Giant. Thor hampir mulai perang sampai Odin muncul di atas kuda berkaki 8 untuk menegakkan kedamaian.
Setelah itu, Odin sangat marah karena putranya berperilaku sangat mirip Hela sehingga dia mengambil palu, armor, dan kekuatannya. Tetapi, dia meninggalkan celah kecil untuk mendapatkan kembali barang-barangnya. Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Setelah itu, Loki menghadap ke Odin tentang kekuatan aslinya, dan kita bisa menonton dua aktor Inggris beradu aktif. Loki berteriak begitu keras sehingga Odin tergelincir ke dalam koma Odin. Pada dasarnya koma Odin yang memungkinkan Odin untuk hidup lebih lama. Setelah itu Loki menjadi Raja Asgard, dan teman-teman Thor mulai curiga kalau Loki bisa menyebabkan kerusakan, dan ya, ternyata dia benar-benar membiarkan Frost Giant masuk ke Asgard. That was just a bit of fun, really. To ruin my brother's big day. Kembali ke bumi, Thor telah menemukan bahwa dia sekarang tidak layak untuk mengangkat palu. Setelah Thor ditangkap, muncul Loki untuk memberitahu Father is dead. karena Thor ini idiot bodoh, dan Loki ingin menjaga dia dari Asgard sebelum menyebabkan lebih banyak masalah. Sehingga Thor melanjutkan pekerjaan simpel menggoda cewek, mencuci piring, dan menjadi lebih rendah hati. Teman-teman Thor pergi ke bumi untuk memberitahu Thor kebenaran tentang Odin. Ini bertentangan dengan perintah Raja Loki, sehingga dia mengirim robot raksasa yang disebut Destroyer untuk membunuh mereka dan Thor. Ini menjadi bumerang dengan mengorbankan dirinya melawan Destroyer. Dengan membuktikan kelayakannya, Thor mendapatkan kekuatannya kembali. Balik lagi ke Asgard, Loki telah memperbolehkan Frost Giant ke istana untuk membunuh Odin, atau dia membuat mereka percaya kalau Loki berbalik pada ayah kandungnya. Ternyata rencana utama Loki adalah melakukan apa yang tidak bisa dilakukannya untuk melakukan genosida terhadap Frost Giant. Rencananya membiarkan Bifrost berjalan dan menghancurkan planet mereka karena ayahnya tidak memberi kasih sayang ketika masih kecil hingga kembali melawan Loki dan menghancurkan Bifrost untuk memutuskan hubungan dengan bumi. Pada menit terakhir, Odin terbangun dan menyelamatkan Thor dan Loki. Sekarang mau balas dendam terhadap Thor, dia ingin menaklukkan planet bumi tempat Thor minum bir dan jatuh cinta terhadap Natalie Portman. Dia temukan cara untuk mempengaruhi pikiran temannya dari bumi, Eric Selvig, yang bekerja untuk S.H.I.E.L.D. Nick Fury menunjukkan Selvig Tesseract yang diam-diam adalah Infinity Stone. Ini adalah 6 batu luar angkasa yang terbuat dalam Big Bang, dan masing-masing mewujudkan aspek yang berbeda dari alam semesta. Pergi keluar angkasa, seorang alien setengah genosida bernama Thanos sedang mencoba untuk mengumpulkan Infinity Stone sehingga dia bisa menghancurkan setengah dari semua kehidupan di alam semesta. Thanos memutuskan untuk mengirim Loki ke bumi agar dia bisa mendapatkan Tesseract baginya untuk membantunya. Dia memberinya tongkat kendali pikiran yang diam-diam merupakan Mind Infinity Stone. Jadi Loki membawa Tesseract untuk pergi ke bumi. Dia menggunakan sektor Mind Control untuk mengendalikan agen pemerintahan dan ilmuwan agar melakukan perintahnya. Mereka membangun perangkat yang dapat membawa seluruh pasukan alien ke bumi. Tetapi Avenger muncul menangkap Loki dan kemudian Thor muncul. Thought you dead. Did you mourn? Setelah itu Loki terkunci, tetapi dia masih menggunakan pengaruh tongkat untuk membuat Avenger bertengkar. Ini menjadi bumerang untuk Loki. Dan para Avenger bersatu untuk menghentikan mereka melawan para alien. Dan akhirnya Loki bertemu dengan Hulk. I am a god, you... Avenger mengalahkan alien dan menangkap Loki. Jadi Thor dapat mengambil Loki dan Tesseract ke Asgard. Di lobi Stark Tower, Avenger bertemu dengan Alexander yang diam-diam dia adalah kepala ilmuwan Nazi. Kemudian Avenger menjelajah waktu dari masa depan dan Ant-Man memberikan serangan jantung kepada Tony. Ant-Man mencoba mencuri Tesseract sehingga dia dan Tony Stark dari masa depan dapat kembali ke timeline mereka dan menghentikan Thanos. Yang dalam timeline mereka berhasil membunuh separuh jagat raya. Loki memanfaatkan kebingungan ini untuk mencuri Tesseract dan menghilang. Tapi para Avenger melakukan perjalanan melalui waktu untuk meminjam Infinity Stone yang berbeda dan menciptakan garis waktu yang berbeda. Tapi kemudian Captain America dan mengembalikan Infinity Stone untuk mengatur aliran waktu yang dengan benar. Clip all the branches. Tapi Loki masih memiliki Tesseract yang akhirnya membuat garis waktu yang lain. Jadi dia bukan Loki yang sebenarnya. Dia adalah varian Loki. Seorang pria di luar waktu yang siap untuk mendatangkan malapetaka di multiverse.
Baik itu semua yang perlu kita ketahui sebelum menonton Loki. Jangan lupa kasih tahu kutipan favorit kalian di komentar. Dan jika kalian baru pertama kali di sini, silahkan subscribe Ancient Film.